Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Hadana subulas salam. Wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Orang tuaku dan adindaku semua, warga DDI yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini bisa berpartisipasi, bersilaturahim sambil mendengarkan kajian ya terkait insya Allah tema kita yang akan kita bahas pada malam ini adalah i'tikaf dan tuntunan sholat Idul Fitri di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya sebelum acara ini dimulai, kami mengharapkan kepada seluruh peserta, orang tua kami dan adinda kami semua, marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Andre Guruta Abdurrahman Ambok Dale. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami batasi Pak Dokter waktunya 20 menit. Nanti kita kembangkan di tanya jawab karena nanti kami juga meminta untuk menyapa pengurus daerah dan sekretaris daerah, pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo. Kami persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan klarifikasi paparan terkait i'tikaf dan tuntunan sholat Idul Fitri di rumah masa pandemi. Al-an falyatafaddal masykurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi minan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad Andre Guruta Profesor Dr. Andi Syamsul Bahri Mangga Barani MA serta jajaran pengurus. Yang kami muliakan Masyayikh Dewan Majelis Syuyukh Darud Dakwah wal Irsyad. Yang kami muliakan Al-Masyayikh Dewan Majelis Istisyar Darud Dakwah wal Irsyad. Yang kami hormati pengurus daerah Darud Dakwah wal Irsyad Kabupaten Wajo. Dalam hal ini Ustaz Dr. Muhammad Yunus Syam MAG, dan yang saya banggakan inisiator acara silaturahmi yang berbahagia ini, tentunya pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Mubarak, DDI Tobaraka, Kakanda Dr. Haji Andi Yusuf, dan adinda saya pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Mukhlisin Faria
Kabupaten Wajo dan seluruh warga dan simpatisan DDI di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu di silaturahmi virtual ini. Semoga dengan pertemuan kita nanti ini akan semakin mempererat hubungan kita dan akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala yang berupa pandemi virus corona COVID-19 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di mana saja berada, adalah sudah menjadi suratan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima bulan suci Ramadan dalam situasi yang sangat istimewa ini, di mana seluruh umat Islam di dunia harus menghabiskan bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19 ini, di mana akibatnya kita harus melakukan segala amalia-amalia Ramadan di rumah saja, dengan adanya kebijakan lockdown masjid, adanya kebijakan PSBB, adanya kebijakan sosial dan physical distancing. Itu semuanya mengharuskan kita untuk melakukan segala amalia-amalia Ramadan yang penuh berkah ini di rumah kita masing-masing, di mana kita tidak melakukan lagi sholat tarawih di masjid, kita tidak mendengarkan lagi azan dan membaca doa di antara dua azan di masjid, kita tidak mendengarkan lagi bacaan-bacaan dari imam-imam favorit kita yang senantiasa membuat hati kita khusyuk ketika melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Dan tentu ini semuanya adalah dengan tujuan kita ingin menjaga diri kita dan menjaga sesama kita dari terjangkit penyakit corona, virus corona, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentu ini semuanya kita harus terima, sepahit apapun. Kita harus meyakini bahwa di balik ini semuanya pasti ada hikmah yang besar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bagaimanapun kita manusia menilai hanya zahirnya saja. Padahal asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu sesungguhnya yang terbaik bagi kita. Begitu juga kadang-kadang kita menyenangi sesuatu, suka pada sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Intinya al khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah yang telah dipilih, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik dari cobaan berat ini tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan kita harus meyakini bahwa Ramadan tahun ini bagi kita semuanya, bagi umat Islam, itu adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan kita harus mengerjakan semua amalia-amalia
yang pokok di dalam bulan suci Ramadan ini dengan sesempurna-sempurna mungkin, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama sekali karena bulan suci Ramadan ini sudah berada di penghujung-penghujung. Pada awalnya barangkali kita beriming-iming mungkin di pertengahan Ramadan nanti virus corona sudah bisa berlalu, sehingga kita sudah bisa kembali ke masjid kita untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti di bulan suci Ramadan sebelumnya. Atau setidaknya setelah di penghujung bulan suci Ramadan ini COVID-19 sudah berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan di lapangan kita masing-masing. Tetapi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menghabiskan bulan suci Ramadan ini penuh dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan apa-apa yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang paling penting, kita harus mengamalkan dari bagian daripada amalia Ramadan itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu adalah sunnah muakkad yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan suci Ramadan, dan bahkan terkesan bahwa bulan suci Ramadan itu i'tikaf itu adalah cenderung identik dengan bulan suci Ramadan. Dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Kuntu a'takifu fi ashril awal min Ramadan." Sungguh aku telah beriktikaf pada 10 pertama bulan suci Ramadan. Altamisu fihi hadhihi lailah, untuk mencari malam itu. Maksud Rasulullah SAW adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian ada kesempatan Ramadan lagi, Nabi beriktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar itu juga. Kemudian Nabi ingin beriktikaf lagi. Tiba-tiba ada yang membisikkan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu turun pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka Nabi di dalam hadisnya mengatakan, bersabda bahwa Lailatul Qadar fil witril minal ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ini kita sudah 21 sudah lewat, 23 juga sudah lewat, 25 juga sudah lewat, dan kita berharap bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar ini, dan ini juga mungkin ada hikmahnya sehingga kita dipertemukan hari ini, dan mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa mencari Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian dalil dari i'tikaf itu dari Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Jadi i'tikaf itu adalah identik dengan masjid. Jadi para ulama sepakat bahwa syarat untuk beriktikaf itu adalah masjid, harus di masjid. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa harus Masjidil Haramain, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Mekah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan tidak terikat pada masjid-masjid tertentu, tapi umumnya adalah semua masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian dengan adanya pandemi sekarang, kita terpaksa tidak bisa melakukannya di masjid. Masjid-masjid di wilayah, masjid-masjid di daerah itu pada tutup.
demi untuk menghindari memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka pertanyaan yang muncul sekarang, bolehkah kita melaksanakan iktikaf itu di rumah saja? Para ulama al-mutaakhirun sekarang ini sepakat bahwa bahwa khusus untuk perempuan, untuk kaum wanita, bahwa iktikaf di dalam masjid itu, iktikaf di rumah saja itu, iktikaf di rumah itu adalah boleh. Karena hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Sholatul mar'at fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid." Bahwa sholat perempuan itu lebih mulia dilakukan di rumahnya daripada dilakukan di masjid. Bahkan ada yang menambahkan, meskipun itu masjid Nabi atau masjid Al-Haram di Mekah, tetap sholat perempuan itu lebih mulia dilakukan di rumahnya. Nah, kalau sholatnya saja, sholat wajib saja bagi perempuan itu lebih mulia dilakukan di rumahnya, maka iktikaf juga itu adalah lebih mulia dilakukan oleh perempuan di dalam rumah. Ini khusus untuk kaum perempuan. Kemudian bagaimana dengan kaum laki-laki? Oleh ulama mengatakan dengan adanya pandemi, dengan adanya virus corona, di mana orang-orang tidak boleh datang ke masjid, maka dengan keadaan darurat, laki-laki pun dibolehkan untuk beriktikaf. Dengan ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita, seperti misalnya mengambil qiyas dari firman Allah. Allah berfirman, misalnya di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya, kepada manusia, sesuatu yang tidak dapat dilakukan, tidak dapat yang berat dilakukannya. Atau di dalam firman Allah yang lain, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Dan ada juga beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya Nabi bersabda, segala sesuatu yang saya larang kepada kalian, maka janganlah melakukannya. Dan segala sesuatu yang aku perintahkan, maka lakukanlah. Dan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat celaka umat-umat terdahulu itu karena terlalu banyak pertanyaannya dan terlalu banyak perbedaannya. Nah, berdasar dari hadis ini, ditambah lagi ada beberapa kaidah usul fikih, misalnya mengatakan la darar wa la dirar, yang maksudnya bahwa segala sesuatu yang terdapat kesusahan, maka di situ ada kemudahan. Nah, dengan dasar inilah maka kaum laki-laki pun dibolehkan untuk beriktikaf di rumahnya. Dan Imam Malik, mazhab Maliki, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahwa al-mazhabul Maliki, mazhab Malik itu membolehkan laki-laki dan perempuan untuk beriktikaf di dalam rumahnya. Karena alasan dari Imam Malik ini, karena iktikaf itu adalah amaliyah tatawu. Dan Imam Malik mengatakan segala amaliyah tatawu itu lebih afdal dilakukan di rumah. Kemudian ada lagi yang menganalogikan yang bagaimana laki-laki bisa beriktikaf di rumahnya. Misalnya kalau saja perempuan lebih afdal melakukan iktikaf di rumahnya, kemudian suatu saat juga bisa beriktikaf di dalam masjid, maka bisa juga dibalik bahwa laki-laki aslinya adalah beriktikaf di rumahnya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu seperti adanya COVID-19 ini, laki-laki pun bisa melakukan iktikaf di rumah. Dan ada lagi yang menganalogikan yang lain, bahwa sebagaimana
kebanyakan masyarakat atau sebagian masyarakat itu mengambil tempat di dalam kantor perkantoran instansi, kemudian mengumpulkan semua pegawai-pegawai yang ada di sana lah dan melakukan sholat berjamaah Jumat di sana. Nah, kalau saja sholat jamaah Jumat yang selama ini diidentikan harus dilakukan di dalam masjid, itu bisa dilakukan di perkantoran, yang notabene itu adalah bukan bangunan untuk masjid, maka i'tikaf pun boleh dilakukan di dalam masjid bagi kaum laki-laki. Nah, cuman ada beberapa syarat yang disyaratkan oleh ulama-ulama kita untuk bagaimana mengkondisikan agar supaya rumah kita layak untuk dijadikan tempat beriktikaf. Di antaranya para ulama menganjurkan agar supaya tempat yang akan dijadikan untuk beriktikaf itu harus adalah mencari ruang khusus di dalam rumah kita yang selama ini dipakai untuk berjamaah dengan keluarga kita, baru kita setting tempat itu sebagai tempat iktikaf dan kita boleh beriktikaf di sana. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa malam ini adalah malam ke-27 Ramadan dan kita berharap bahwa Lailatul Qadar itu akan turun malam ini. Apalagi dari beberapa malam ganjil sebelumnya itu kita belum menemukan ada tanda-tanda yang signifikan yang merupakan tanda-tanda khusus Lailatul Qadar sebagaimana yang digambarkan, yang sering digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya. Begitu juga pengalaman-pengalaman para sahabat Rasulullah SAW yang memberikan tanda-tanda khusus tentang malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan malam ini adalah benar-benar adalah malam di mana akan diturunkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu melalui forum ini kita berharap semuanya agar supaya selesai dari tempat ini kita mengajak segenap keluarga kita di dalam rumah, kita memilih salah satu ruangan di tempat kita jadikan, kita setting itu untuk menjadi tempat iktikaf dan kita beriktikaf di tempat itu. Caranya kita cukup, misalnya sekarang kita sudah melaksanakan sholat jamaah Isya. Nah, insya Allah nanti setelah tengah malam, jam 1 misalnya atau jam 12 lewat beberapa menit, kita bangunkan semua keluarga kita, lalu kita berwudu, kita sholat sunat wudu 2 rakaat, lalu kita sunat niat iktikaf 2 rakaat, lalu kita beriktikaf. Kemudian kita bisa melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, bisa juga ditambah misalnya kalau selama Ramadan ini kita belum pernah melakukan sholat taubat, malam ini juga kita bisa melaksanakan sholat taubat. Kalau selama Ramadan ini juga kita juga belum pernah melakukan sholat tasbih, malam ini juga kita bisa melaksanakan sholat tasbih. Dan begitu juga sholat hajat kita bisa melakukan malam ini. Mudah-mudahan dengan sholat-sholat kita lakukan itu terhitung adalah amalia-amalia yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, di mana segala amalia yang dilakukan pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu semalam saja itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan malam ini. Dan malam ini kita bisa melakukan sholat untuk mengesankan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kita bisa melaksanakan di rumah kita, membangunkan keluarga kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Ulama-ulama kita terdahulu, bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, saya pernah keluar untuk menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, tetapi saya terhalang oleh 2 orang muslim lagi bertikai sehingga saya
terhalang untuk menyampaikannya itu. Maka barang siapa yang mau melakukan i'tikaf malam ini, maka i'tikaflah malam ini, karena malam ini adalah malamnya Lailatul Qadar. Dan kita anggaplah malam ini, karena kalau bukan malam ini berarti tinggal malam 29. Jadi kita tetap lakukan malam ini adalah kita i'tikaf, dan kita akan melakukannya lagi besok lusa di malam ke-29 untuk beriktikaf pula. Dan kita meyakini bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, meskipun ada pandemi COVID-19, tetapi kita tidak tersia-siakan, amal-amal kita tetap terlaksana dengan sempurna di bulan suci Ramadan ini. Maka bagi kita adalah bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci, bulan Ramadan yang terbaik bagi kita, yang terindah bagi kita, karena belum tentu juga kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka kita optimalkanlah yang sisa-sisa yang masih ada sekarang ini. Kita i'tikaf, kita sholat. Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Lailatul Qadar 11 rakaat dengan sholat dua-dua. Usolli sunnatal Lailatul Qadri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, 2 rakaat. Nabi melakukan 2 rakaat sampai 10 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat sholat witir. Jadi 11 rakaat sholat Lailatul Qadar dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukannya malam ini. Nabi Muhammad melakukannya sampai sholat azan subuh. Jadi Nabi melakukan sholat Lailatul Qadar sampai 11 rakaat, sampai terakhir melaksanakan witir. Setelah selesai witir sudah langsung azan subuh. Nah, inilah barangkali yang berkenaan dengan i'tikaf di bulan suci Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkannya malam ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berhubungan dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu adalah juga sholat sunnah muakkad, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu. Bisa dilakukan berjamaah, seperti misalnya kalau dalam keadaan normal kita laksanakan di masjid kita atau melaksanakan di lapangan dengan berjamaah. Tetapi karena sekarang ini adalah masa pandemi, maka kita boleh melakukan di rumah. Kita bisa berjamaah dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah, atau kita bisa melakukan sendiri. Kalau kita sendiri, bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya bisa melakukan sendiri-sendiri. Nah, saya tadi baru baca dari Majma' Buhus dari Al-Azhar bahwa sholat Idul Fitri itu tidak mesti harus ada khutbah, atau Idul Fitri itu khutbah itu bukan syarat Idul Fitri. Jadi boleh dilakukan sholat saja seperti sholat Idul Fitri yang lain. Sholat Idul Fitri itu adalah niatnya sholat Idul Fitri, kemudian takbiratul ihram, takbir di rakaat pertama kita bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 7 kali. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian mengambil surah yang mudah bagi kita dari Al-Quran, baru kita ruku, sujud, duduk, sujud, bangkit untuk melanjutkan ke rakaat kedua. Nah, setelah di rakaat kedua kita akan melafadzkan takbir lagi sebanyak 5 kali. Jadi 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Setelah itu kita salat normal sampai assalamualaikum, maka kita sudah dianggap telah melakukan salat Idul Fitri, dan kita insya Allah sudah mendapatkan pahala salat Idul Fitri di bulan suci Ramadan ini. Yang paling utama adalah di hari Idul Fitri itu kita memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu, takbir mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ulang-ulangi terus sebanyak-banyaknya, kalau mulai dari malam sampai hari pelaksanaan Idul Fitri itu. Nah, waktu pelaksanaan salat Idul Fitri itu
para ulama membatasi waktunya, yaitu mulai dari selesai syuruk atau di waktu salat duha atau setelah mulai naik matahari sampai menjelang salat duhur atau kira-kira 15 menit sebelum azan zuhur. Itu adalah waktu durasi daripada pelaksanaan salat Idul Fitri. Kalaupun misalnya kita ada kesempatan untuk khutbah, maka akan lebih bagus kalau kita juga melaksanakan khutbah setelah selesai 2 rakaat salat Idul Fitri. Tidak apa-apa khutbahnya pendek-pendek saja, yang penting syarat-syarat khutbah itu kita lengkapi mulai dari salam, membaca hamdalah, kemudian pesan-pesan takwa, kemudian membaca ayat, kemudian isinya daripada khutbah itu dan syarat-syarat khutbah lain itu sudah cukup. Sudah cukup untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kesimpulannya untuk pemaparan sementara ini bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di rumah, dan kalau bisa kita lakukan malam ini. Ini adalah malam ganjil kedua dari terakhir daripada bulan suci Ramadan yang masih tersisa. Dan yang kedua, bahwa salat Idul Fitri itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing, baik kita lakukan secara berjamaah dengan segenap anggota keluarga yang ada di rumah, atau kita laksanakan sendiri-sendiri kalau kita memang hanya sendiri di dalam rumah kita. Dan barangkali demikian pemaparan sementara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan melalui tanya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Paparannya subhanallah, terutama buat kami warga DDI telah menyimak dengan seksama paparan terkait mekanisme iktikaf, kaifiyah iktikaf, dan termasuk kaifiyah sholat Id di rumah di masa pandemi ini. Jadi ada sedikit Ustaz persepsi masyarakat, susah katanya ini Ustaz kita sholat Id di rumah karena nanti mau sewa khatib lagi. Ternyata dengan paparannya Ustaz tadi, ternyata khutbah itu bukan termasuk syarat daripada syarat sahnya sholat Idul Fitri. Jadi tidak usah repot-repot sewa khatib ini ternyata. Bahkan kita boleh sholat sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami terlebih dahulu meminta kepada kakanda kami Hamzah Alias selaku sekretaris pengurus daerah untuk memberikan ucapan atau semacam arahan sambutan. Begitu juga nanti kami akan minta kepada pimpinan Pondok Pesantren DDI Al Mubarak selaku orang tua kami juga, karena saya lihat Pak Ketua Pengurus Daerah tidak bisa bersama dengan kita pada malam ini. Kami persilakan kepada Ustaz Hamzah Alias untuk memberikan beberapa sambutan dan arahan terutama bagi kita warga pengurus daerah Kabupaten Wajo. Kami persilakan. Alan fadhil masykura Ustaz Hamzah. Mana Ustaz Hamzah? Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Gurunda, orang tua kami. Di visual ada saya lihat tak cuman kursinya kosong, guru tak pengusuk pimpinan Pontren DDI Tobaraka yang kami hormati, banggakan kakanda kami Syekh narasumber. Mungkin biasa kita ketemu langsung, Kanda cuman belum pernah ngobrol banyak.
yang saya hormati sahabat saya, inisiator pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhlisin DDI Paria. Sebanyak komunikasinya ini baru kemarin malam, dan alhamdulillah bisa direalisasikan malam ini. Sayang kita baru ketemu pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, seperti disampaikan tadi Kakanda pemberi narasumber. Alangkah bagusnya mungkin bersyukurnya seandainya kita intensifkan sejak dari awal. Apakah kita selingi 2 hari atau 3 hari pertemuan kita. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah kita sempat bermuajahah pada malam ini. Yang disampaikan tadi sama sahabat host bahwa sekedar sepatah kata, mungkin sebenarnya saya sudah sampaikan tadi sama host bahwa Gurta Pungsu ada mungkin cuman lagi bergeser, kemudian Gurta juga Pak Ketua Umum Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo yang belum sempat bergabung. Jadi saya ingin mengucapkan selamat bergabung semua, mudah-mudahan masih ada pertemuan setelah ini, Ustaz. Kira-kira ada lanjutan sebelum berakhirnya bulan Ramadan ini. Sangat menarik sekali. Saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat, teman-teman warga Darud Dawal Irsyad. Tadi sempat saya share juga link ini ke grup alumni pesantren DDI Kebalangan. Itu yang saya punya akses. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa direalisasikan, kita bermuajahah virtual seperti ini. Selanjutnya mungkin nanti dari para audiens, para partisipan yang lainnya bisa sharing terkait materi yang disampaikan tadi oleh Kakanda. Untuk sementara dari saya cukup. Jadi tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf dari kami pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo. Alhamdulillah turut juga ambil bagian dalam kegiatan seperti ini. Baik, saya pikir seperti ini Ustadz, sampai di sini dulu untuk sementara. Nanti kita lebih banyak share dengan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Kemudian kami minta kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman, sahabat kami, orang tua kami semua yang telah menyimak tentang materi i'tikaf dan kaifiah i'tikaf dan kaifiah sholat Idul Fitri di rumah. Kami minta tanggapannya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, tidak usah raise hand, angkat tangan di situ, cukup tampilkan saja suaranya. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada ya yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Kalau tidak ada ya? Hah? Belum ada? Oke, Pak Dokter, kalau belum ada, terpaksa saya ingin bertanya, Pak Dokter. Karena tadi malam kami sempat mengikuti kajian, persis sama kajian ini dengan Lazismo Parepare. Kebetulan yang membawakan materi adalah Sekretaris Pusat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mukhti. Ternyata dia tidak membolehkan sholat id itu sendirian tanpa makmum. Dan dia juga tidak membolehkan sholat Idul Fitri di rumah tanpa khatib, artinya tanpa khutbah. Padahal kalau Majmu' Buhus tadi dari Al-Azhar mengatakan bahwa khutbah itu ternyata bukan syarat. Boleh kita berjamaah saja, selesai sholat 2 rakaat, maka itu kita sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Saya mohon
pendalaman Ustaz terkait dengan masalah boleh tidaknya orang yang sholat sendirian tanpa uzur ini. Ini kan sekarang ini Ustaz terlalu banyak orang yang istilahnya beribadah itu karena emosional, karena nafsu, sudah tidak realitas, yang saya istilahkan dengan istilah paranoid. Apa istilahnya? Itu adalah tidak percaya kepada ulama tanpa dasar yang jelas seperti itu. Artinya nafsu saja. Jadi tolong dijelaskan Ustaz supaya lebih detail hukumnya sholat id sendiri tanpa ada makmum dan tanpa didasari khutbah tadi sudah jelas. Yang kedua, yang ingin saya pertanyakan Ustaz, pernah saya membaca ya artikelnya Ustaz itu dan artikel-artikel yang lain bahwa ternyata Lailatul Qadar yang kita cari sekarang ini itu sudah tidak ada lagi karena Lailatul Qadar itu turun pada zaman Nabi waktu turunnya Al-Qur'an. Apakah persepsi yang seperti ini bisa kita anulir? Karena kalau kita anulir, nanti masyarakat ini putus asa mencari Lailatul Qadar ini. Karena Lailatul Qadar karena tidak ada sekarang itu. Yang kita cari Lailatul Qadar di masa Rasulullah pas turunnya ayat. Mohon klarifikasinya Ustaz, penjelasannya secara detail supaya teman-teman juga dapat pencerahan. Syukran katsiran. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tentang sholat Idul Fitri. Mungkin karena sholat Idul Fitri itu hanya dilakukan sekali dalam setahun saja, jadi oleh sebagian umat Islam itu menganggap sesuatu yang istimewa sekali, bahkan sampai dikeramatkan sekali. Padahal sesungguhnya sholat Idul Fitri itu tadi sudah dikatakan bahwa ia hanya adalah sholat sunat muakkad, sholat sunat yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sholat adalah amalia tatawu. Jadi kalau sholat 5 waktu saja, 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu adalah kewajiban. Meskipun sebaiknya itu harus dilakukan secara berjamaah, tetapi di dalam keadaan tertentu kita tidak bisa melakukan secara berjamaah, maka kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Jadi sholat wajib saja dilakukan sendiri, apalagi hanya sholat tatawu bisa dilakukan sendiri. Dan memang sebaiknya berjamaah, tetapi bukan berarti bahwa kalau tidak ada jamaah berarti tidak ada orang lain selain kita, apalagi di masa pandemi ini. Kadang-kadang ada satu rumah itu hanya ada satu orang, serta-merta harus diharamkan dari pahala melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, oleh karena itu ulama kita, terutama dari majelis lembaga Buhus al-Islami, dan tadi juga ada pemaparan panjang lebar dari Syekh Ahmad Thayyib itu, Syekh Al-Azhar, bahwa bisa dilakukan oleh laki-laki sendiri di rumahnya, atau perempuan melakukannya sendiri di rumahnya. Dan kalau dilakukan secara berjamaah di rumahnya, itu juga adalah lebih bagus. Dan ditambahkan lagi bahwa karena yang akan memberatkan sebagian rumah tangga itu adalah karena selama ini sholat Idul Fitri itu adalah identik dengan 2 khutbah, maka Syekh Azhar tadi mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu bukan menjadi syarat, khutbah itu tidak menjadi syarat dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau kita melaksanakan sendiri, kita juga mau khutbah, siapa yang mau mendengar? Kita mau akan menasihati diri kita sendiri. Nah, khutbah itu di dalam Idul Fitri itu adalah kesempatan orang berkumpul, maka dipergunakan untuk memberikan pesan-pesan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak melakukan khutbah, itu berarti kita gugur dari pahala melaksanakan Idul Fitri. Jadi, seperti tadi kesimpulan kita bahwa Idul Fitri itu bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan lebih afdal dilakukan berjamaah, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan oleh sendiri-sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Dan khutbah itu tidak menjadi syarat terlaksananya sholat Idul Fitri. Kemudian
tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian ada beberapa ayat Allah yang firman Allah yang lain bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi yang berspekulasi bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Lailatul Qadar itu hanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menganjurkan kepada umatnya. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya sifatnya terus menerus sampai kepada hari kiamat. Nabi bersabda, "Taharro Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak sekali kalimat-kalimat seperti itu. Ada juga iltamizu Lailatul Qadar. Carilah, definisikanlah, deteksilah malam Lailatul Qadar. Itu artinya bahwa ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada umatnya, maka perintah itu akan terus menerus berlangsung. Adapun Lailatul Qadar pada zaman Rasulullah SAW itu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu hanya menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bukan sebaliknya, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu berhenti ketika Rasulullah SAW tiada. Tetapi Al-Quran itu sudah berhenti turun dengan berakhirnya periode Rasulullah SAW. Tetapi perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk senantiasa mencari Lailatul Qadar itu akan terus menerus berlangsung. Dan Lailatul Qadar itu ditaharro orang-orang dahulu. Setelah Rasulullah SAW, para sahabat, Khulafaur Rasyidin itu senantiasa mencari Lailatul Qadar. Kemudian para tabi'in itu semuanya senantiasa menghabiskan waktunya untuk senantiasa mencari Lailatul Qadar, karena ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk senantiasa mencari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah tidak ada batas waktunya. Intinya setiap 10 malam-malam ganjil, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan setiap Ramadan itu akan berulang sampai Ramadan terakhir di menjelang hari kiamat. Terima kasih. Wadih Ustaz. Sangat jelas sekali atas paparan yang sangat luar biasa ini. Kami sekali lagi persilakan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kaifiat tata cara itikaf dan tata cara sholat Idul Fitri di rumah, ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa dipertanyakan mumpung kita sekarang ini sementara bersama dengan Al-Mukarram. Kapan lagi kita bisa berjumpa dalam situasi pandemi seperti ini kalau tidak lewat virtual seperti ini. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kami persilakan kepada orang tua kami, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak, untuk memberikan sepatah kata terkait dengan acara kita pada malam ini. Kepada Al-Mukarram, kami persilakan. Bang Ucu. Silakan, Bung. Kami persilakan kepada Anda. Kami persilakan Pak Ucu untuk memberikan arahan bagi kita semua, warga DDI yang berpartisipasi pada malam ini. Audionya belum aktif, Ustaz. Audionya Guru tak belum aktif. Oke. Sementara ya, dicari sama operator ini. Oke, Bung. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala yang saya hormati dan banggakan saudara saya Dr. Haji Muhammad Hatta LC selaku narasumber. Yang saya hormati Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Sekretaris Umum Pengurus Daerah Kabupaten Wajo Ustaz Muhammad Hamzah MSI. Yang saya hormati Dr. Muhammad Subair SPDI selaku inisiator acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga atau keluarga besar Darul Da'wah Wal Irsyad dimanapun berada yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita menyempatkan diri bersilaturahmi bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dan membawa manfaat buat kita semua, terutama warga besar Darul Da'wah Wal Irsyad. Alhamdulillah bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam dan terdiri daripada perintah dan larangan memelihara Riyatil Khams. Kelima prinsip hidup itu ialah setiap umat, setiap warga berkewajiban untuk memelihara agama. Yang kedua, setiap orang berkewajiban memelihara keturunannya. Yang ketiga, setiap umat berkewajiban untuk memelihara akalnya. Yang keempat, setiap umat berkewajiban untuk memelihara hartanya. Dan yang kelima, setiap umat berkewajiban untuk memelihara jiwanya dan nyawanya. Maka dalam rangka memelihara jiwa dan nyawa, agama Islam mengharamkan membunuh dan mengharamkan bunuh diri. Sekaitan dengan menularnya virus corona yang melanda dunia termasuk di Indonesia, maka pemerintah termasuk Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan berbagai maklumat, himbauan, fatwa. Ini tujuannya semua bagaimana kita bisa memelihara prinsip yang kelima, yaitu memelihara jiwa dan nyawa. Hadirin sekalian, salah satu fatwa atau himbauan pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia bahwa sekaitan dengan menularnya corona, kita dianjurkan untuk senantiasa memakai masker, tidak berkumpul, menjaga jarak. Nah, dengan demikian, fatwa dan himbauan pemerintah melarang kita untuk sementara ini melaksanakan salat berjamaah di masjid dengan berkapasitas besar, menunda salat Jumat atau memindahkan salat Jumat, mengganti dengan salat duhur di rumah, termasuk himbauan melaksanakan salat tarawih, i'tikaf
sholat Idul Fitri di rumah saja, ya, demi untuk memutus mata rantai virus corona ini. Nah, sehingga apa tadi yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Muhammad Hatta mengenai i'tikaf di rumah boleh saja dengan dasar itu adalah darurat. Nah, kemudian juga salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah saja, karena ini memang sudah merupakan anjuran Bapak Menteri Agama, Pemerintah Republik Indonesia, Provinsi Pak Gubernur, termasuk Pak Bupati mengeluarkan fatwa pemerintah edaran bahwa untuk kali ini Idul Fitri dilaksanakan di rumah saja. Hanya saja apa yang telah disampaikan tadi, mungkin apakah saya keliru atau Pak narasumber bahwa malam ini adalah malam ke-27. Padahal menurut kalau saya, dan barangkali ini malam sudah masuk malam ke-28, Pak Dokter. Kalau tidak salah malam ke-28, tapi tidak ada masalah. Ya, i'tikaf 10 terakhir, ya, setiap malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, tidak ada masalah, bukan hanya malam-malam ganjil. Nah, tapi ya tentu diharapkan dan apa yang telah kita lakukan selama ini, ya, berkahnya virus corona. Mungkin selama ini ya bacaan Al-Quran kita hanya 1 kali tamat karena banyak kesibukan, tapi alhamdulillah karena lockdown tinggal di rumah, maka bisa saja kita tamatkan, hatamkan Al-Quran berkali-kali, memperbanyak zikir. Ya, makanya ini adalah hikmah. Ya, mudah-mudahan nantinya ya, dengan berakhirnya corona ini bisa juga berakhirnya bulan suci Ramadan, corona bisa juga berakhir, meninggalkan dunia ini, kembali ke asalnya dan meninggalkan pesan-pesan yang dibawa, sebab tentu kita pahami bersama bahwa musibah ini ada hikmah dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri tadi, ya, saya kira sudah ada edaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tata cara atau panduan melaksanakan sholat id di rumah. Kalau minimal 4 orang, ya 4 orang itu bisa dilaksanakan secara berjamaah. Kalau ada yang khutbah, ya bisa, ya setelah sholat id kita lanjutkan dengan khutbah 2 rakaat sebagai pelengkap. Ya, tapi kalau kurang 4 orang, 3 ke bawah, ya boleh berjamaah, boleh juga tidak ada khutbahnya. Ya, seperti salat sunat, ya Idul Adha, Idul Fitri biasa, tidak ada khutbahnya, itu keduanya boleh. Nah, yang jelas karena ini adalah sifatnya ad-darurat, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita laksanakan seikhlas mungkin. Nah, seperti apa yang telah disampaikan pemateri tadi Pak Dokter, bahwa hari raya tahun ini, inilah mungkin hari raya yang terbaik. Dan kita berharap mudah-mudahan ya, dengan berakhirnya corona sebentar, kita senantiasa membersihkan jiwa selamanya, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya termasuk atau atas nama Wakil Ketua Umum Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Al-Mukarram Dr. Muhammad Hatta atas kesediaannya memberikan materi. Begitu pula seluruh keluarga besar Darul Da'wah Wal Irsyad juga kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan
permulaan untuk merubah diri, meningkatkan diri. Oleh karena itu, terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Adinda Dr. Subair SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mulisin DDI Paria, atas inisiatifnya, atas gagasannya untuk melaksanakan acara ini. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dari Ustaz Muhammad Syahril? Kami persilakan. Tafadhol. Oke. Ustaz Syahril ini luar biasa. Pak Kawa. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan ini masih kontroversial, masih pro kontra, ada yang laksanakan, ada tidak. Olehnya itu kembali karena saya baru bergabung, catatan tadi termasuk dari Muhammadiyah tidak sepakat dilaksanakan di masjid. Ya, olehnya itu saya memasukkan saran apakah bisa dilaksanakan masing-masing di masjid atau tidak. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan langsung kepada Bapak Permateri, Bapak Dokter untuk memberikan penjelasan. Alan fatfadhal masykur. Jadi terima kasih. Terlepas dari adanya kontroversi, ada yang ingin harus di masjid, sebagaimana biasanya melakukan sholat Idul Fitri di Ramadan normal. Di sisi lain, seperti fatwa Majelis Ulama kita tadi itu disampaikan oleh Bapak Ki Haji Andi Yusuf, bahwa kemanapun Majelis Ulama pun yang notabene itu adalah keputusan daripada ulama-ulama besar kita di Indonesia itu membolehkan untuk melakukan di rumah dengan alasan yang seperti diungkapkan oleh Andi Yusuf juga tadi itu, bahwa yang paling penting dalam beragama itu sebenarnya adalah al-muhafadzatu ala daruriyatul khamsah, yaitu menjaga 5 yang darurat. Yang menjadi masalah selama ini di antara para ulama-ulama kita, di antara ulama kita ada yang mengklaim bahwa al-muhafadzatu ala dini afdalu anil muhafadzati anin nafs. Jadi ada yang mengatakan bahwa mengutamakan memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa. Padahal justru kebanyakan ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita terdahulu itu senantiasa menegaskan bahwa selamanya al-muhafadzatu ala dini a'ammu minal muhafadzati anid din. Bahwasanya memelihara jiwa itu adalah segalanya, lebih daripada memelihara agama. Memelihara agama itu di belakang setelah memelihara jiwa. Karena memelihara jiwa itu adalah memelihara kelima-limanya ini. Tidak ada agama tanpa ada keselamatan jiwa. Sebaliknya, beragama itu tidak melaksanakan sholat Jumat, itu bukan berarti bahwa kita tidak melaksanakan agama. Tetapi justru tidak melaksanakan sholat Jumat, kita bisa menggantikan dengan sholat duhur. Dan itu adalah rukhsah, dibolehkan oleh agama kita. Tetapi jika berhubungan dengan jiwa, maka
tidak ada yang bisa agama pun tidak bisa jalan tanpa terjamin keselamatan jiwa. Bahkan orang-orang, sebagian ulama kita mengatakan bahwa mengaku-ngaku saja bahwa saya kafir, kalau kita terancam terbunuh, akan dibunuh oleh orang, itu bisa dilakukan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika anta fa'alta hadza ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala kami ini Ibrahim? Karena waktu itu Nabi Ibrahim terancam jiwanya. Kalau dia akan mengatakan langsung bahwa saya, maka pada waktu itu langsung mungkin disembelih. Tapi apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu hadza, yang melakukan itu adalah yang besarnya itu. Ini artinya bahwa menjaga jiwa itu lebih utama. Nah, dalam hal COVID-19 ini, kalau kita melakukannya di masjid, sedangkan kita tahu bahwa bahaya penyebarannya itu kalau terjadi berkumpulnya banyak orang itu sangat besar. Bukan saja mengancam keselamatan jiwa kita sendiri, tetapi itu akan mengancam jiwa saudara-saudara kita. Mereka akan terinfeksi. Karena kita tidak mengetahui siapa di antara kita yang sudah terinfeksi sebelumnya. Ada kadang-kadang kita melihat orang sehat-sehat saja, padahal sesungguhnya dia adalah karir, dia adalah penyebar meskipun fisiknya kelihatan sehat. Jadi apalagi kalau dia dilakukan di masjid-masjid kampung atau di tanah-tanah lapang. Mungkin saja kalau di daerah-daerah kita bisa menjamin di daerah sekitar masjid kita bisa menjamin bahwa keluarga kita di daerah kita itu adalah insya Allah tidak pernah keluar daerah, tidak pernah bersentuhan dengan orang yang lain, apalagi yang dicurigai terinfeksi. Insya Allah kita bisa melakukan di situ. Tetapi kalau kita melaksanakan di masjid kita tidak bisa melarang kalau ada orang lain dari luar yang tidak kita ketahui mau datang juga melaksanakan di situ. Jadi demi untuk keselamatan, apalagi ini adalah keselamatan jiwa, maka tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid pun itu bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan pahala dari melaksanakan sholat Idul Fitri tarawih, karena agama kita menganggap ini adalah sesuatu yang darurat, maka segala darurat itu tubihul mahdurat, bahwa darurat itu membolehkan segala yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka kita tidak melaksanakan di masjid, maka melaksanakan di rumah. Apalagi ulama-ulama kita sudah memfatwakan seperti itu. Dan kembali lagi bahwa sesungguhnya ini adalah sunat muakkad, maka sedapat mungkin kita melakukan. Dan intinya di dalam beragama sebenarnya itu Allah berfirman itu la yu'akhidukumullahu bil. Jadi Allah itu sebenarnya tidak membebani kita itu dengan perintah-perintah yang tersirat dalam syariat itu. Tetapi sebenarnya Allah itu membebankan kita untuk mengerjakan amalia-amalia syariat itu. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu itu adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita melaksanakan dalam perintah itu. Nah, dalam hal ini kita sudah dibekali dengan hadis Nabi. Innama al-a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Kita misalnya berniat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri karena kita menghindari penyebaran virus. Kalau kita melakukan di masjid, kita melakukan di rumah kita, dan itu adalah niat kita. Niat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis Nabi mengatakan, misalnya Nabi bersabda bahwa al-musafiru wal mu'ridu, jadi maksudnya orang-orang musafir ataupun orang-orang yang sakit, jika dia sudah terbiasa melakukan suatu amal kebajikan, misalnya berpuasa pada bulan suci Ramadan atau i'tikaf pada bulan suci Ramadan, terus tahun ini tidak melakukannya karena tadi itu zurub musafir atau sakit, maka dia mendapatkan nilai niatnya dari kebiasaan melakukannya itu. Jadi meskipun tidak i'tikaf misalnya di tahun ini, tapi selama ini sudah dilakukan dan niatnya itu berjalan terus, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia dihitung sebagai orang yang melakukan kebajikan yang diniatkannya itu. Apalagi kalau kita meniatkan meskipun kita tidak melakukan di masjid, dilakukan di rumah, insya Allah segala niat baik itu adalah diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Saya kira Pak Ustaz Syahrir ini jangan terlalu gegabah mau ke masjid. Sabar dulu lah. Ya. Oke. Terima kasih. Saya persilakan kepada kakanda kami. Alhamdulillah sekarang ini Pak Dokter, teman-teman sekalian, ada lagi raise hand dari Dr. Idris Parepare, Kasih Pedman, Kementerian Agama Parepare. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan ucapan pengantar juga dari warga DDI di Parepare. Al-an falyatafaddal masykura. Ustaz Idris. Selamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Baik, yang saya muliakan, saya hormati Al-Mukarram guru kita Ayahanda Terades Andi Muhammad Yusuf MA, selaku orang tua kita. Sudah beberapa bulan ini gara-gara Siti Corona ini kita tidak bisa ke Siwa bertemu. Mau makan durian montong. Saya hormati, saya lihat ini ada ya Al-Mukarram Pak Kiai narasumber kita, Kakanda Dr. Ki Haji Muhammad Hatta. Ya, jadi sekedar permakluman ya, bahwa secara administrasi saya terdaftar atau sebagai alumni Pondok Pesantren DDI Kabalangan masuk 1989, selesai 1995. Jadi saya satu angkatan dengan akhina Al-Fadil Ustaz Abdul Razak, Kepala MA DDI Tobaraka. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Subair. Ini Ustaz Subair di Parepare lebih terkenal di Parepare mungkin daripada di Siwa, dan beliau di Parepare lebih terkenal daripada saya. Ya, ini sangat luar biasa, ini kita saling mensupport. Dan hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi ini tidak sempat bergabung pada waktu yang ditentukan. Saya terlupa tadi karena asik bergabung dengan pengajian Ramadannya Dr. Syamsi yang dilaksanakan oleh KKS Pusat. Nah, nanti lanjut tarwih, ingat ternyata ini ada acara. Jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya kepada, ya mungkin saya panggil Kakanda ini karena memang masih sangat, yang pertanyaannya sangat sederhana sebenarnya. Yang masalah tadi itu kan menurut Guru Tadan itu sesuai dengan fatwa MUI bahwa jumlah minimal yang boleh melaksanakan khutbah itu kalau dia 4 orang ya. Sekedar catatan, mau dijawab ini. Saya ini mau dijawab ini. Ya. Saya lanjut dulu ya. Sekedar informasi, saya di rumah ini Ustaz 6 orang. Istri, kemudian 4 anak. Nah, itu kan sering juga dipertanyakan di masyarakat di Parepare ini tentang batas jamaah ini. Karena kan hitungannya saya 4 anak itu yang 2 orang sudah bisa ikut karena sudah balik. Nah, ada anak saya Ustaz itu umurnya sekitar 7 tahun. Artinya belum balik. Dan yang satu itu ya jelas ini tidak bisa ikut. Artinya dia masih kelas apa namanya? Masih 2 tahun. Jadi yang belum balik ini 2 orang. Jadi secara logika saya baru 3 orang. Tapi apakah yang 2 orang ini yang kelas 2 sanawiyah yang belum balik perempuan dengan yang laki-laki itu sudah bisa dianggap sebagai jamaah? Dengan demikian memenuhi persyaratan untuk ada khutbah di rumah kami.
Karena saya alhamdulillah sudah siap 3 khutbah saya ini saya bacakan dan kemungkinan honornya banyak Ustaz karena saya jadi imam, jadi Saya khatib juga juga. jadi khatib. Ya, itu pertanyaan Iya, iya. yang banyak beredar di masyarakat. Kemudian yang Iya, kedua, iya. ini mohon pencerahannya Ustaz karena ini juga ada Ustaz Mansur, saya lihat Parepare sama Sumirto ini yang banyak berjibaku di lapangan, termasuk kami di masyarakat ini. Ya, saya melihat itu di Parepare Ustaz ada 3 golongan yang dianggap ya kalau menurut menurut pernyataan Gurta Dr. Mahsyar Idris, ya beliau itu wakil PD Muhammadiyah. Ini Ustaz Subair pasti juga kenal dan beliau ikut pengajiannya kemarin ya. Bahwa dalam kehidupan memang ini selalu ada ashabul yamin, selalu dan ada juga ashabul shimal. Di Parepare juga Ustaz begitu. Jadi kami mendapati di lapangan itu setidak-tidaknya menurut saya ada 3 golongan yang menentang ini pelaksanaan salat Jumat ditiadakan karena adanya corona. Yang pertama memang ada masyarakat yang memang betul-betul tidak paham. Ya setelah diberikan penjelasan oke. Yang kedua, nah ini mereka yang agak berat karena istilahnya saya sering sampaikan mereka itu menganggap bahwa taruh nak mati kau ke masjid. Nah, ini juga yang kemarin mendebat Gurta Dr. Ki Haji Abdul Halim KLCMA selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare. Ya, beliau memberikan penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi dengan Gurta Ustaz Sani Muhammad Yusuf. Tetapi orang ini selalu mendebat Gurta. Ya, dan pokoknya tidak mau menerima pendapatnya atau penjelasan dari Gurta. Jadi saya bilang ini di Parepare ada orang yang adabnya sudah minim, ilmunya juga kurang. Kalau istilah kasarnya ajar kurang dan kurang ajar. Dan yang ketiga ada sebagian golongan Ustaz, nah ini ada juga di Parepare. Sebenarnya dia paham itu fatwa MUI, dia juga menggunakan fatwa MUI untuk menghantam MUI di Parepare ini. Dan ini kalau dalam arena politik mungkin dianggap sebagai orang yang cari panggung karena selama ini mereka kehilangan panggung. Jadi itu yang mohon penjelasan ini bagaimana kira-kira strateginya Pak Kiai ini untuk menghadapi ketika golongan tersebut, wabil khusus golongan kedua tadi dan yang ketiga. Ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan syukran wa jazakumullah khairal jasa, saya bisa bergabung dengan mendapatkan berkah dari guru-guru kami di Darul Uhwa Ad-Dariyah. Mudah-mudahan wabah corona ini memberikan manfaat hikmah yang sangat luar biasa, wabil khusus juga kita warga DDI Darul Da'wati wal Irsyad, supaya ke depan ini DDI semakin kuat bangun peradaban yang baru pasca corona ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau pernyataan dan pertanyaan saya ini tidak sistematis. Saya ucapkan syukur wa jazakallah kepada akhina al-fadil Ustaz Subair yang memberikan kesempatan. Gurta Yusuf, mohon maaf kita semua, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirul kalam. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakanda kami. Alhamdulillah beliau ini saya kira tadi masih mengikuti kajiannya Muhammadiyah terkait juga masalah kaifiat salat Id. Saya alpa di situ, Ustaz Idris. Makanya saya mau fokus dulu, mau mengelola orang tua kami semua supaya bisa bersilaturahim. Kami untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan klarifikasi paparannya secara detail. Karena ini memang pertanyaan juga masuk lewat chat Ustaz. Sama, hampir mirip dengan pertanyaan Ustaz Idris yang pertama. Kami persilakan kepada materi. Baik, terima kasih Adinda Dr. Muhammad Idris Usman. Tentang sholat Idul Fitri berjamaah dan tidak berjamaah
syarat-syarat yang menjadi anggota jamaah dan sebagainya. Sesungguhnya kita sudah ada patokan dari Rasulullah SAW tentang berbagai hal sebenarnya di dalam agama. Nabi bersabda, wa ma anhakum anhu pantahu wa ma amartakum fa'alu innama halaka qaumun min qablikum kasratus su'al wal kasratul ikhtilaf. Bahwasanya tentang urusan agama, apa yang saya larang kepada kalian itu maka hindarilah, jangan lakukan. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian itu maka lakukanlah. Sesungguhnya yang banyak membuat celaka orang umat-umat terdahulu itu karena terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak mempermasalahkan ikhtilaf-ikhtilaf. Jadi khusus tentang salat Idul Fitri, kita tidak menemukan larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukannya di rumah. Nabi juga tidak pernah menentukan kepada kita bahwa syarat untuk menjadi jamaah Idul Fitri sekian. Berbeda salat Jumat. Kalau salat Jumat itu sebagian ulama kita itu mensyaratkan harus 40 orang untuk melakukan salat berjamaah. Tetapi ya, karena salat jamaah itu adalah salat wajib dan salat Idul Fitri ini adalah sunat. Dan selama tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW dan hanya untuk melakukan suatu amaliyah tatawwu, maka kita kerjakan. Apalagi di rumahnya Adinda Dr. Muhammad Idris ini sebenarnya syarat-syarat jamaah Idul Fitri itu sudah lengkap sekali. Sudah ada makmumnya, sudah banyak makmumnya. Tadi sudah dikatakan 3 yang sudah layak menjadi makmum, masih ada lagi 3 yang lain sedang berkembang untuk menjadi makmum sempurna. Dan khatibnya sudah, apalagi katanya sudah menyiapkan 3 materi khutbah. Itu sudah cukup. Jadi di rumah kita itu sudah layak dilakukan salat Idul Fitri dengan sempurna. Salat sebagaimana melaksanakan salat Idul Fitri dan sudah bisa juga berkhutbah. Nah, anak-anak kita itu meskipun belum balik, tetapi ini adalah kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Maka akan baik sekali kalau kita pada kesempatan momen Idul Fitri ini, kita setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kita berdiri untuk menyampaikan tausiah kepada mereka. Mungkin setiap hari, setiap saat kita bisa memberikan nasihat kepada mereka, pencerahan kepada mereka. Tapi ada momen-momen tertentu seperti momen Idul Fitri ini hanya terjadi sekali saja dalam setahun. Mungkin nasihat sesederhana pun yang kita sampaikan pada momen itu akan lengket di hati anak-anak kita. Jadi menurut saya syarat-syaratnya sudah cukup di rumah kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sempurna, dengan melakukan khutbah juga. Terus yang kedua tadi itu, ada orang taruh anak semate kuku masigi. Jadi padahal sesungguhnya itu kalau dirinya saja yang mati atau celaka tidak apa-apa, tapi yang menjadi masalah itu karena dia itu akan mencelakai juga orang lain. Di dalam Al-Qur'an, wala tuhliku aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membawa dirimu kepada kehancuran, kepada kematian. Tapi ada juga yang lain mengatakan janganlah wala taqtulun nafsa, janganlah membunuh orang-orang mukmin. Nah, dengan berkumpul di masjid atau berkumpul di lapangan dengan niat baik untuk melaksanakan sholat Idul Fitri misalnya, meskipun kita sudah mengikhlaskan diri kita misalnya untuk mati, kalau memang harus mati, yang penting melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid itu. Tetapi kita tidak tahu, jangan-jangan kita ini adalah karir, kita ini adalah terinfeksi, sudah terpapar. Dan dengan kedatangan kita ke masjid, orang-orang datang ke masjid, justru kita yang
menginfeksi saudara-saudara kita yang lain. Jadi sebenarnya di dalam menjaga jiwa itu, al-muhafazatu al-nafsi itu sebenarnya bukan jiwa kita saja sendiri, tetapi jiwa orang lain semuanya. Jadi bisa saja berikan penjelasan kepada orang-orang yang sering mendebat MUI kita di Parepare ini, bahwa sebenarnya ini masalahnya bukan hanya keselamatan diri kita saja sendiri, tetapi ini menyangkut keselamatan orang lain semuanya. Jadi pemerintah kita itu menganjurkan kita tidak berkumpul karena dia khawatirkan kita terpapar atau kita yang akan menginfeksi orang lain. Barangkali sebenarnya itu wa masailu adra min orang yang bertanya sebenarnya lebih mengerti daripada yang ditanya ini. Sudah itu. Jadi seperti itu yang bisa dikembangkan menurut saya. Dan bagaimana orang-orang itu sebenarnya itu apapun yang kita beri, jawaban apapun yang kita berikan kepada mereka itu masih ada saja pertanyaan-pertanyaan yang lain itu yang kadang-kadang tapi memang umat kita itu memang kita harus bersabar. Dai itu memang harus dituntut untuk bersabarlah, untuk itu mengerti semua umat-umat yang ada, karena mereka itu sebenarnya bukan satu dua orang, banyak sekali pikiran-pikiran mereka. Jadi ya dituntut kita hanya dai-dai itu dituntut untuk kesabarannya, memberikan penjelasan. Kalau hari ini belum bisa masuk, mungkin besok. Yang penting kita senantiasa memberikan pencerahan seperti begitu, memberikan analogi yang bisa mereka pahami, sehingga dia juga bisa mengerti permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Syekh. Jazakallah. Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter atas paparan dan klarifikasinya dari beberapa pertanyaan. Saya tahu bahwa ada Ustaz Syahrir lagi, ini masih belum puas ini. KUA Tanah Sitolo. Alhamdulillah masih berpartisipasi. Ini sampai jam berapa ini? Kami informasikan, saya kira ini akan diakhiri Pak Dokter. Sebelum Pak Dokter memberikan closing statement, saya informasikan bahwa besok insya Allah pemateri kita adalah Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMA. Beliau alal dekan Fakultas Syariah UIN Makassar, Imam Besar Masjid Al-Markas juga di Makassar. Dan materinya insya Allah peranan zakat dalam mengantisipasi kemiskinan di masa pandemik ini. Nantilah kami yang akan meramu itu. Sebelum saya mengakhiri kegiatan di malam hari yang berberkah ini, kami persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan closing statement. Tafadhal. Jadi tadi itu saya apa yang dikatakan tadi Andi Yusuf itu, saya itu benar-benar tidak menghitung kalau malamnya 27 atau sudah malam ke-28. Karena saya sendiri itu sebenarnya terus terang saja punya hitungan tersendiri. Punya hitungan tersendiri itu privasi kita masing-masing. Yang penting bagaimana kita niatkan saja. Pokoknya Ramadan ini kita harus ada di dalam hati kita itu, bahwa di dalam Ramadan ini kita harus mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Jadi misalnya seperti apa dikatakan oleh Andi Yusuf tadi itu, kalau kita tidak bisa mendapatkan di ganjilnya, maka yang penting kita berniat, kita mencari meskipun di malam genap seperti malam ini, malam 28, kita juga harus yang penting kita menjalankan perintah Rasulullah SAW, iltamisuha taharro, carilah malam Lailatul Qadar itu. Meskipun Rasulullah SAW membatasi fil witr pada malam-malam ganjil, tapi kita juga namanya witir dalam bulan suci Ramadan itu sebenarnya relatif. Karena boleh saja witir bagi kita sekarang di Indonesia ini justru genap di tempat yang lain. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain seperti Saudi itu memulai Ramadannya tanggal 25 April kemarin. Jadi memang malam ini mereka itu adalah genap. Tetapi sebagian negara-negara yang lain juga dan ada juga orang yang mempunyai hitungan tersendiri
memulai Ramadannya itu adalah tanggal 25. Tadi Indonesia tanggal 24. Ada juga tanggal 25. Jadi malam ini bagi mereka itu adalah witir. Jadi witir genap di dalam bulan suci Ramadan itu adalah hal-hal yang relatif. Yang penting niat kita selalu motivasi kita bahwa kita ingin mencari malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Insyaallah Allah akan menilai niat kita, bukan menilai dari apa yang kita kerjakan itu. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan momen-momen seperti ini, silaturahmi seperti ini bukan yang terakhir. Tadi sudah disampaikan ada Dr. Muammar, ada juga beberapa nama-nama tadi saya kasih itu, dihubungi saja semuanya. Mudah-mudahan kita maksimalkan mulai dari malam ini sampai akhir Ramadan nanti, dan di halal bihalal. Insya Allah bahkan di momen-momen yang lain kita harus kembangkan hal-hal seperti ini kalau masih berlangsung ini COVID ini. Tetapi kita berharap semuanya dan dimohon kepada semua teman-teman yang ada di forum ini, kita mengkhusyukkan hati kita semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini, maka berakhir pula pandemi ini, dan agar supaya kita bisa kembali ke aktivitas kita masih, karena benar-benar COVID ini sudah 3 bulan ini benar-benar telah melumpuhkan semua aktivitas masyarakat dari berbagai dimensi sudah dilumpuhkan oleh COVID. Mudah-mudahan dengan selesainya Ramadan ini juga sudah berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih dari saya. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebelum kami mengakhiri kegiatan kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, baik yang kakak-anda kami, Dr. Idris di Parepare, kemudian sekretaris, pengurus daerah, terutama juga wakil ketua umum. Semoga pertemuan ini memberikan berkah, dan jangan lupa kita istiqamah, konsistensi. Besok kita akan berjumpa lagi pada jam yang sama, insyaallah. Syukran katsira ala ihtimamikum, minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.